Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnul Vera Anggia. Di sini saya akan mengajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk materi kali ini, saya akan membahas mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya mengganti slide ke berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi jati diri bangsa Indonesia sendiri, merupakan negara multikultural dengan keberagaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan tetap dijunjung tinggi di Indonesia. Perlu adanya sikap toleransi dan saling menghargai dalam menyikapi keberagaman ini. Perbedaan bukanlah alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan meskipun sangat beragam. Bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berikutnya, apakah arti keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat dilihat dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi, serta lain-lainnya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman itu bukan hanya pakaian adat, keberagaman juga terdapat dalam istilah gotong royong. Apa sih arti dari gotong royong? Gotong royong merupakan kehidupan masyarakat Indonesia yang memang atau identik dengan kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gotong royong adalah bekerja sama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota suatu komunitas. Istilah gotong royong berasal dari daerah Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan gugur gunung. Sedangkan di Jawa Timur dikenal dengan sebutan sambatan. Di Bali dikenal dengan sebutan ngayah. Di Madura dikenal dengan sebutan song-osong lubung. Walaupun berbeda-beda istilahnya, gotong royong memiliki makna yang sama, yaitu kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sesanti atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan tersebut terdapat dalam Kakawin Sutasoma yang berbunyi, Bina Ika Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangharwa. Artinya, berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangharwa digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk Raja Majapahit, yang pada saat itu walaupun agama mereka berbeda, mereka tetap satu dalam pengabdian. Sampai sini ada yang mau tahu tanggal berapa akhirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia? Jawabannya pada tahun 1951. Selanjutnya, untuk apa sih Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia?
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Berbeda suku bangsa, kebudayaan, ras, dan antar golongan, keseluruhan keberagaman yang ada merupakan sebuah persatuan. Bagaimana bila semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, landasan hukum adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Lalu yang kedua, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Lalu yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan kulit. Yang keempat, tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang kelima, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Jadi, apakah kamu tahu keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Yang pertama, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 13.466 pulau? Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini merupakan negara yang diwarnai oleh berbagai suku, ras, kebudayaan, serta bahasa. Lalu selanjutnya, tetapi kondisi alam yang beragam ini berpotensi memunculkan konflik. Konflik apa saja yang terjadi? Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal sendiri biasanya terjadi karena adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan pemerintah atau pemangku kebijakan terhadap masyarakat bawah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara dua kelompok yang memiliki kesamaan kelas sosial atau golongan. Dari kedua konflik ini menghasilkan memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.